Nah, dari perasaan tersakiti itulah muncul ide gila dari otaknya. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang kembali. Untuk yang baru mampir, kenalin aku Nadia Ayu. Di channel ini aku sering membahas kasus kriminal dari berbagai negara. So, jika kalian tertarik, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu. Pada tahun 2001, seorang pria tak dikenal mengirimkan surat anonim ke kantor kepolisian Milan, Italia, di mana isi surat tersebut menyuruh polisi untuk memberinya sejumlah uang, dan jika tidak, pelaku mengancam akan menghilangkan nyawa penduduk Italia secara acak. Benar saja, tak berselang lama, dua kasus penghilangan nyawa menggegerkan kota Padua, Italia. Pelaku itu adalah Michele Profeta, yang dikenal dengan julukan monster dari Padua atau si kartu remi karena dia meninggalkan clue berupa kartu remi di samping jenazah korbannya. Berbeda dari motif kebanyakan para serial, Michele sengaja menghilangkan nyawa orang lain untuk memeras pihak berwenang. Di video ini aku akan menceritakan kisahnya dengan alur maju ya, mulai dari latar belakang, terus para korban, hingga bagaimana Michele ditangkap, serta kabarnya saat ini. So, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Michele Profeta lahir di Palermo, Sicily, Italia pada 3 Oktober 1947 dalam keluarga kelas menengah. Ibunya yang berusia 40 tahun sangat disiplin dan otoriter. Sejak usia muda, ibunya selalu membandingkan Michele dengan kakak laki-lakinya, Maurizio, dan kakaknya ini seperti anak kesayangan. Karena selalu dibanggakan di depan Michele, bagi sang ibu dia tuh anaknya pinter, baik, bijaksana, cocok dijadiin panutan lah pokoknya. Sama seperti ibunya, sang ayah juga menuntut kedua anaknya untuk menjadi anak yang sempurna. Jadi anaknya tuh harus pinter, punya kepribadian yang baik, agar kelak bisa menjadi orang sukses. Mereka menyekolahkan Maurizio dan Michele ke sekolah swasta yang punya aturan sangat ketat. Namun kemampuan akademis keduanya ini tidak menonjol ya, biasa-biasa aja. Setelah menamatkan segala pendidikannya, Maurizio bekerja di bank yang masih terletak di Palermo. Sedangkan Michele memilih masuk ke sekolah hukum, namun dia berhenti kuliah di tengah jalan. Pada tahun kuliah itu, Michele sedang pacaran dengan wanita bernama Concetta Mordini. Namun kisah asmara mereka harus berakhir karena ibu Michele menganggap sang gadis tidak selevel dengannya. Lalu dia bertemu dan menjalin kasih dengan wanita lain, yaitu Adriana. Mereka pun menikah dan dikaruniai 2 anak. Sayangnya, hubungan ini pun harus berakhir karena banyak masalah. Ditambah Michele masih belum bisa move on dari mantannya. Merasa tersiksa karena tidak bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Ditambah punya orang tua yang selalu menuntut, Michele memilih kabur dari rumah dan berhasil menikahi gadis yang selalu dicintainya, Concetta, pada tahun 1979. Dari pernikahan itu, dia dikaruniai 2 anak lagi. Mulai saat itu, berbagai aspek di kehidupan Michele mulai membaik, termasuk dari segi karir, di mana dia bekerja sebagai agen salah satu perusahaan real estate di Palermo. Tapi ternyata kondisi ini tak berjalan lama. Suatu hari, Michele tak sengaja menemukan buku diary istrinya yang disembunyikan Concetta di dalam lemari. Dari diary itu, Michele menyadari bahwa sang istri ternyata tidak seperti yang dipikirkannya. Dan yang paling membuat sakit, Concetta ternyata tidak sungguh mencintainya. Sejak ini, Michele merasa dunianya hancur. Gak ada semangat kerja dan karirnya pun jadi anjlok. Ditambah, dia punya permasalahan dengan seorang klien yang menuntutnya karena masalah uang deposit apartemen. Dan tuntutan ini dikabulkan pengadilan. Imbasnya, Michele menerima sanksi bahwa dia tidak diperbolehkan untuk bekerja di bidang real estate lagi. Meskipun begitu, Michele tidak menyerah. Dia masih mencoba mendaftar di berbagai perusahaan real estate lain lewat temannya. Tapi yang ada, dia hanya menghabiskan terlalu banyak uang untuk memasang iklan, sedangkan tidak ada pemasukan sama sekali. Usaha ini pun harus dihentikan. Michele pun berpindah haluan. Kali ini dia mencoba peruntungan di dunia akuntansi. Di perusahaan barunya, dia bertemu dengan seorang sekretaris bernama Antonia Gemati yang nantinya
wanita ini akan menjadi kekasih gelapnya. Meskipun Michele tahu istrinya tidak cinta dengannya, namun dia tetap tidak bisa meninggalkan Concetta. Dan akhirnya, Michele memilih untuk menjalani kehidupan dengan kedua wanita. BTW kedua wanita itu nggak saling tahu akan hal ini ya. Si Antonia taunya Michele masih lajang. Karena dia punya gaji yang cukup besar dari perusahaan akuntansinya, kehidupan Michele pelan-pelan mulai membaik lagi. Namun sekali lagi, setelah bertahun-tahun menjalani hidup yang tenang dengan kedua wanitanya, pada akhir tahun 2000 dia dipecat. Aku kurang tahu penyebabnya itu apa ya. Tapi yang jelas, sekali lagi dia harus menganggur dan tanggungannya kali ini lebih banyak karena punya dua keluarga yang harus dibiayai, ditambah dengan biaya kedua anaknya dari pernikahan pertama. Dan gak hanya sampai di situ masalahnya, Michele ini punya kebiasaan buruk, yaitu suka Akhirnya karena udah ngerasa gak punya harapan lagi di Palermo, ditambah dia punya banyak utang, Michele kemudian memutuskan untuk pindah. Istrinya diajak pindah ke Adria, sedangkan wanita gelapnya ke Mestre. Jarak kedua kota ini gak terlalu jauh sih. Michele memang sengaja menempatkan istri dan wanita simpenannya di kota yang berbeda agar permainan jahatnya gak ketahuan. Pada akhirnya dia berhasil mendapatkan pekerjaan di tempat barunya. Namun tidak seperti pekerjaan prestis yang pernah dia miliki sebelumnya. Kali ini dia bertugas sebagai penyebar brosur. Jadi kayak pamflet iklan selebaran gitu. Tapi ya udahlah ya, dilakuin aja. Gimana pun juga kan dia butuh uang. Dari sinilah Michele merasa hidup ini tuh gak pernah adil ke dia. Mulai dari punya orang tua yang otoriter, sampai karirnya harus anjlok berkali-kali. Padahal kalau dipikir-pikir dia juga ikut andil dalam merusak hidupnya sendiri ya. Punya wanita simpenan, terus Nah, dari perasaan tersakiti itulah muncul ide gila dari otaknya. Yaitu, dia punya rencana untuk memeras penegak hukum, lebih tepatnya kepolisian Milan, Italia, agar memberinya uang sebanyak 12 miliar lira atau kurang lebih 97 miliar rupiah saat ini. Dan jika polisi tidak mengabulkan permintaannya, maka dia akan melakukan penghilangan nyawa secara acak pada warga di Italia. Tentu saja keluarganya nggak ada yang tahu ya tentang rencana ini. Ini adalah pemerasan. Begitulah isi surat yang ditujukan ke kantor kepolisian pusat Milan pada 10 Januari 2001. Kalian harus memberi kami 12 miliar lira, jika tidak kami akan menghilangkan nyawa penduduk Italia secara acak. Pada tanggal 15 bulan ini kalian harus memasang iklan di Corriere della Sera, yaitu sebuah perusahaan surat kabar, dan berisi menawarkan operator bubut khusus yang punya pengalaman 12 tahun bersamaan dengan nomor telepon kalian. Jadi yang bisa dipahami, setelah polisi memasang iklan itu, bersamaan dengan dicantumkannya nomor telepon kantor polisi di sana, si pelaku akan menghubungi polisi lewat nomor tersebut untuk membicarakan masalah pemerasan. Well, ini tahun 2001 ya, dimana mungkin nomor polisi itu belum dengan gampangnya bisa kita cari. Kalau sekarang kan tinggal googling aja udah ketemu tuh. By the way, pesan tersebut ditulis dengan tulisan tangan dan menggunakan penggaris stensil. Pernah lihat gak sih penggaris yang di dalamnya tuh ada hurufnya? Biasanya dipakai anak SD tuh. Nah, dia nulisnya pakai itu, ngikutin huruf-hurufnya. Jadi mungkin biar gak ketahuan tulisan aslinya. Pinter juga nih kalau dipikir-pikir. Meskipun ancaman tersebut terdengar konyol ya, namun polisi tidak mau mengambil resiko. Masalahnya ini ngomongin tentang nyawa orang. Mereka memutuskan untuk memasang iklan seperti arahan surat. Nomor teleponnya juga dicantumkan dan diterbitkan oleh Corriere della Sera pada tanggal 15 Januari. Namun bukannya panggilan dari sang pelaku yang diterima polisi, melainkan dari orang-orang yang tertarik dengan isi iklan tersebut. Sementara itu, di Padua pada tanggal 29 Januari, seorang pria ditemukan telah tidak bernyawa di dalam mobil oleh warga sekitar, dan pria itu bernama Pier Paolo Lisandron, supir taksi berusia 38 tahun, dan meninggal setelah didor kepalanya. Kepolisian mengira bahwa ini merupakan kasus perampokan karena mereka tidak menemukan dompet Pier Paolo, serta tidak ada bukti lain yang ditemukan kecuali sebuah peluru yang ada di kepala korban.
Padua bukanlah kota yang besar, dan para supir taksi hampir saling mengenal satu sama lain. Hal ini pun dengan segera menimbulkan teror di penjuru kota. Para supir ketakutan karena kejadian ini bisa saja akan terulang lagi, dan salah satu dari mereka mungkin menjadi korban selanjutnya. Pelaku, yaitu Mikel, tapi polisi masih belum tahu ya saat itu, mengirim surat ancaman kedua kepada kepolisian Milan pada tanggal 1 Februari. Isi suratnya masih sama dengan yang pertama, yaitu, "Kami akan melanjutkan teror sampai kalian memasang iklan ini. Menawarkan tukang bubut khusus dengan pengalaman 12 tahun bersamaan dengan nomor telepon kalian. Sekali lagi, kalian yang dimaksud ini adalah kepolisian ya." Polisi menduga kemungkinan pelaku tidak tahu bahwa mereka telah melakukan apa yang diminta pada surat ancaman pertama. Akhirnya, polisi membuat iklan kedua. 10 hari kemudian, pada tanggal 11 Februari, Walter Boscolo, seorang agen real estate berusia 37 tahun, ditemukan telah dihilangkan nyawanya dengan 3 peluru pada area belakang kepala di sebuah apartemen di tengah kota Padua. Di samping jenazahnya, pelaku meninggalkan 2 kartu remi, Raja Wajik dan Raja Hati. Si pelaku juga meninggalkan surat yang ditulis dengan penggaris stensil berisi, "Ini bukan perampokan, hubungi kepolisian Milan." Polisi Padua pun segera menghubungi kepolisian Milan dan mereka menyatakan pelaku penghilangan nyawa Walter ini tak lain adalah si pengirim surat pemerasan. Hanya terdapat satu bukti di TKP, yaitu peluru dari revolver kaliber 32 yang ditemukan di kepala korban. Dan ternyata peluru tersebut sama dengan yang ditemukan pada Pier Paolo. Dari sinilah mereka meyakini bahwa Pier Paolo juga merupakan korban dari si pengirim surat pemerasan. Setelah diselidiki, Walter diketahui punya janji temu dengan klien yang ingin melihat apartemen bernama Mr. Pertini. Diduga nama ini merupakan nama samaran. Beberapa tahun sebelumnya, mungkin informasi seperti ini tidak bisa banyak membantu. Namun dengan sistem telepon yang telah terkomputerisasi saat itu, polisi akhirnya menemui titik terang. Mereka mendatangi kantor Walter dan bertemu dengan teman kerja Walter yang mengatakan bahwa saat di kantor, dia mendengar korban berbincang dengan pria bernama Mr. Pertini. Polisi pun segera memeriksa data di telepon dan mereka berhasil menemukan di mana lokasi panggilan dari Mr. Pertini berasal. Panggilan tersebut dilakukan dari telepon umum area Rumah Sakit Noventa Vicentia. Setelah diinvestigasi, panggilan lain telah dilakukan di lokasi telepon umum yang sama dengan kartu telepon yang sama juga. Jadi di Italia itu dulu menggunakan kartu telepon yang fungsinya ini sebagai pengganti token dan bisa digunakan untuk membuat panggilan pasca bayar di telepon umum. Nah, setelah berhasil mengecek data panggilan di kartu telepon tersebut, polisi menemukan satu nama yang juga dihubungi oleh Mr. Pertini, yaitu Leonardo Carrara, yang kebetulan juga merupakan seorang agen real estate. Setelah diinterogasi, Leonardo mengatakan pria yang pernah menelponnya juga memperkenalkan diri sebagai Mr. Pertini. Saat itu, dia menanyakan tentang apartemen yang sedang dijual, dan Leonardo berkata bahwa mereka telah bertemu sebanyak 3 kali. Fakta ini membuat usaha polisi makin menemui kemajuan, karena berarti terdapat saksi yang bisa mengidentifikasi wajah pelaku. Panggilan lain yang juga dilakukan dengan kartu telepon yang sama ditujukan untuk telepon rumah milik Maurizio Profeta. Polisi menduga bahwa siapapun yang menelponnya atau siapapun Mr. Pertini ini kemungkinan adalah orang dari Palermo, sama seperti Maurizio yang pindah ke daerah utara, ya di daerah sekitar Padua, Milan dan sekitarnya. Polisi segera menelusuri orang-orang terdekat Maurizio yang pindah dari Palermo dan muncullah sebuah nama, yaitu Michele Profeta. Dan benar saja, setelah polisi menunjukkan foto Michele kepada Leonardo si saksi, dia mengatakan bahwa itulah pria yang mengaku bernama Mr. Pertini. Akhirnya, polisi selangkah lagi bisa menangkap pelaku.
Setelah melakukan berbagai penyelidikan tak berselang lama, pada 16 Februari 2001, Michele Profeta berhasil ditangkap oleh polisi saat sedang turun dari mobil di parkiran apartemennya. Michele mengaku tak bersalah, namun setelah melakukan penggeledahan di dalam apartemen tempat dia tinggal dengan Antonella, polisi menemukan revolver kaliber 32 yang dia gunakan untuk menghilangkan nyawa Pier Paolo dan Walter, serta setumpuk kartu remi tanpa ketiga raja. Raja sekopnya lalu ditemukan di dalam mobilnya bersamaan dengan sebuah penggaris stensil dan beberapa lembar kertas yang sama dengan yang selama ini dia gunakan untuk menyurati polisi. Kemungkinan besar Michele sedang merencanakan untuk melakukan penghilangan nyawa selanjutnya. Dan untung udah ketangkep ya. Dengan segala bukti yang ada, Michele tak bisa mengelak lagi. Dia pun akhirnya mengakui perbuatannya dan ditahan. Pada tahun 2002, Pengadilan Padua mendakwa Michele Profeta dengan hukuman penjara seumur hidup. Kisah hidup Michele Profeta, si monster dari Padua pun harus berakhir karena pada 16 Juli 2004, dia terkena serangan jantung saat ditahan di penjara keamanan tinggi Voghera, Italia. Jadi itu tadi perjalanan kasus Michele Profeta. Bisa dibilang salah satu alasan dia melakukan perbuatan itu karena udah buntu dan butuh duit banget ya. Namun ya meskipun begitu tindakannya sangat salah. Dan yang ada bukannya berhasil menyelesaikan masalah di hidupnya, malah nambah masalah baru. Menurut kalian, gimana tanggapannya atas kasus ini? Silahkan komen di bawah ya. Anyway, sampai sini dulu cerita kali ini. Terima kasih banyak telah menyimak. Buat yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Dan tonton video-videoku yang lainnya. Stay safe and healthy. Aku Nadia Ayu dan sampai jumpa di video terbaru selanjutnya.